Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sosiologi Pertanian sedang berada di Desa Cibeber, Kecamatan Mananjaya. Saat ini kami akan mewawancarai Bapak Ahyar, Bapak Ahyar sebagai perwakilan dari desa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan. Dan dengan Bapak Ajat dari kelompok tani sebagai perwakilan dari kelompok tani. Berapa luas lahan pertanian yang ada di Desa Cibeber ya? Lahan pertaniannya sekitar 50 hektaran. Kalau di semua ini ya sedesa, satu desa. Lahan pertaniannya doang? Iya. Kalau total wilayah desanya seluruh Sekitar 250 lebih. 250 hektar lebih. Kalau pembagian lahannya Pak, misalkan pertaniannya milik pribadi, sewa, terus HGU, terus tanah milik desa, gitu. Kalau di sini di Desa Cibeber rata-rata milik pribadi sama sewa siapa aja. Kalau tanah milik pemerintah mah nggak ada. Tanah desa aja ya. Tanah desa kan hanya nggak ada lah untuk pertanian, nggak ada. Di rata-rata tanah desa itu untuk bangunan sekolah sama fasilitas olahraga, nggak ada untuk pertanian. Ini juga kelompok di sini sewa untuk menjalankan program ketahanan pangan itu gitu. terus Pak, apa saja sumber daya alam yang ada di desa Cibeber? Mungkin untuk sumber daya alam mah apa, kalau pertaniannya ya padi, yang utamanya padi. Kalau yang lainnya mungkin sekarang ada semangka, ada mentimun, terus yang di kebunnya ada kelapa kayak gitu, durian. Kalau rata-rata luas lahan yang dimiliki petani, kan satu petani itu biasanya mengelola lahan berapa gitu? Yang pribadi Ya. pajak Paling untuk petani rata-rata khususnya ya di kelompok kami kan di Desa Cibeber terbagi beberapa kelompok tani ya, ada 3. Khususnya di kelompok tani saya Jaya 1, masing-masing petani di rata-rata lah mungkin untuk pengelolaan tanah kisaran antara 300 kata per orangnya, itu di rata-rata. ada kemungkinan besar di luar kelompok tani itu segitunya. Iya. Kalau ada petani yang nggak memiliki lahan, Ada. sewa ya? Jadi apa, menggarap yang orang lain kayak gitu, nengah, istilahnya nengah ada. Jadi untuk si hasilnya nanti bagi hasil Bagi sama hasil. si pemilik lahan, si penggarapnya. Kebanyakan sih di Cibeber untuk sekarang mah gitu. Kenapa? Karena pemiliknya udah pada lanjut usia. Jadi diterusin sama si penggarap Petani penggarap yang tidak memiliki. ya, kebanyakannya Ya, di Cibeber kebanyakan. petani penggarap, bukan yang punya bertani, tapi kebanyakan menggarap punya orang lain kayak gitu. Tapi hasilnya dibagi duanya, Pak. Bagi dua. Ya. Kalau fungsi lahan, Alih fungsi lahan mungkin nggak ada, di nggak ada, Cibeber. belum. Yang tadinya misalkan lapangan, misalkan jadi nggak ada, belum ada, dengan pertanian dan perumahan. nggak ada, belum ada perumahan juga di sini mah, Oh, belum ada. belum ada. Kalau lembaga sih Pak, selain kelompok tani ada apa lagi? Ada ini KWT, kelompok wanita tani, sama apa kan, kalau Gapoktan itu gabungannya Pak Jan, sama pemuda tani. Tapi yang berjalan mah kelompok tani, pemuda tani sih masih belum Di dalam tahap merintis. merintis. Tapi di kelompok tani juga masih orang-orang muda kayak Pak Ajat gitu. Udah apa, kan dulu mah orang tua ya, yang kelompok ini terkenalnya orang tua. Kalau sekarang mah mereka ini yang muda lah, regenerasi gitu. Kalau karang tarungnya Ada BUMDes. Kalau koperasi itu mungkin sekarang sama lagi merintis yang KDMP. Kalau koperasi yang lama mah udah pakem. Udah vakum. yang merah putih ya? Ya, yang merah putih udah berjalan, cuman belum kena ke masyarakat teh
baru lembaga desa yang jadi anggotanya. Karena kita kan belum punya bangunan, jadi usahanya belum jalan. Baru sekarang kan untuk syarat berdirinya itu kan harus ada anggota ya. Jadi sementara ini baru lembaga desa yang udah masuk anggota sekitar 100 orang si anggotanya. Untuk masalah utamanya dalam pertemuan pemimpin yang paling utama itu air, yang paling bermasalah untuk perairan. Jadi disebutnya juga di sumber sawahnya juga sawah tak ada hujan. Jadi kalau mau tanam padi khususnya pasti di musim hujan. Harus ada hujan dulu. Ada hujan dulu. Pasti ada air. Karena di musim kemarau air jarang mengalir gitu ke sawah kami, karena pertama sumber airnya sangat jauh, kemudian ya banyak di perjalanannya juga rumit lah gitu untuk saluran airnya gitu. Faktor utamanya itu perairan. Masalahnya di perairan. Kalau air bagus mah wah mungkin masyarakat tiap adalah jadi bisa menggunakan lahannya secara maksimal gitu. Khususnya seperti di tahun kemarin hujan-hujan terus. Alhamdulillah 1 tahun kemarin sampai 3 kali untuk penanaman padi. Biasanya 1 kali maksimal 2 kali itu juga maksimal, paling maksimal 2 kali kalau tahun-tahun ke belakang gitu. Alhamdulillah tahun kemarin sampai 3 kali karena dikarenakan musim hujan gitu. Kalau nggak musim hujan mah jarang sih di Jawa Barat. Nggak ada ini Pak, irigasinya Nggak ada. irigasi full pada hujan. Iya. kalau saluran itu ada cuman dari sumbernya yang bermasalah kesininya ada kayak Cikuntennya tadi kayak Cipajarannya ada, tapi kalau musim kemarau itu nggak ada, airnya nggak nyampe, keburu habis di jalan. Ada juga yang ini kan di bawah ini nggak akan ini selalu ada lah air kembang ini namanya dari pegunungan dari ke sini nanti ke Citanduy itu habis macet, tapi Oh, nyampe ke Citanduy. di bawah gitu, jadi nggak bisa mengairi sawah, hanya lewat. Dari pegunungan mana kayaknya? Dari ke sana Gunung Kembangnya, Iya, Gunung Tanjung. Ini air ini teh nyampe ke Citanduy, Pak? Iya, habisnya ke sana. Oh. Kalau muaranya di sana, sumbernya dari pegunungan, dari Gunung Tanjung ke sini, nanti ke Tanduy, padi. Jadi kalau lihat cuaca sih di Cipubar mah kalau memungkinkan untuk padi, para petani itu pasti padi. Terkecuali kalau Kemarau. sudah mendekati musim kemarau pasti padi di Palawija. Oh. Lihat situasi kondisi. Kalau alatnya sih sudah pakai yang kami sama Manual Untuk peralatan modern untuk sama sekarang tradisional. ya masih tradisional juga masih ada gitu. Disebut dominan enggak ya, seimbang bisa disebut gitu, soalnya untuk bajak sawah sekarang udah pakai mesin gitu, cuman untuk panen masih manual gitu. Untuk panen mata pencarian utamanya tapi apa Pak? Petani ya berarti? petani buruh taninya, ya buruh tani